Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita datang ke rumah Tuhan, mengucap syukur dan ya berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan sudah menyertai hidup kita sepanjang minggu yang sudah kita lewati, dan pada hari ini kita ada dalam rumah Tuhan, baik yang ada di gereja, di ruang ibadah saat ini, maupun yang mengikuti lewat aplikasi Zoom. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti apa yang sudah saya sampaikan di grup, bahwa hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Ebenezer. Ya, tentang Ebenezer. Ini merupakan sebuah hari yang spesial ya bagi kita, karena hari ini kita merayakan ulang tahun ke-63 Gereja Yoido Full Gospel. Puji Tuhan, penyertaan Allah yang begitu indah, karya Allah yang begitu luar biasa Tuhan kerjakan di negara Korea ini melalui kehadiran Gereja Yoido Full Gospel, melalui hambanya Pastor Emeritus kita, ya, Pastor Emeritus kita, Pastor Yonggi Cho. Dan kita juga melihat bagaimana Tuhan juga berkarya melalui senior pastor yang sekarang diemban oleh Pastor Yong Hon Lee. Dan kita percaya Allah akan terus berkarya melalui kedua hambanya ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di hari yang spesial ini kita akan sama-sama belajar tentang Ebenezer. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Begini firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau lihat apa itu Ebenezer, ya. Apa itu Ebenezer? Dalam bahasa Indonesia Ebenezer, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Ebenezer. Ebenezer secara harafiah, ya. Eben itu berarti batu, Hezer itu berarti pertolongan, ya. Eben berarti batu, Hezer artinya pertolongan, sehingga apabila digabungkan kedua kata ini, Ebenezer berarti batu pertolongan. Nah, kita mungkin sering mendengarkan nama-nama orang berbau tentang Hezer, seperti misalnya Eliezer, ya. Eliezer berarti Allah adalah penolongku. Eli itu adalah Allah, ya, El, ya, dalam bahasa Ibrani. Dan Hezer itu adalah pertolongan. Nah, sebenarnya bagaimana Samuel bisa berkata di ayat ke-12, ya, ketika ia mendirikan batu di sana dan mengatakan Ebenezer, ya, ia menamai batu yang didirikannya antara Mispa dan Yesana Ebenezer, yang berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita akan sama-sama menyimak apa yang terjadi di ayat-ayat sebelumnya, apa yang dikisahkan oleh Alkitab di ayat-ayat sebelumnya. Ya, kita lihat latar belakangnya. Dalam 1 Samuel 7 ayat 3, di sana dikisahkan bahwa bangsa Israel menjauh dari Tuhan. Ya, bangsa Israel menjauh dari Tuhan, sehingga Samuel, ya, Nabi Samuel dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 3 berkata, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Nah, ini dulu yang mau kita lihat, ya. Israel menjauh dari Tuhan. Ya.
Ketika Samuel berkata, ketika Samuel tadi berkata, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti kondisi bangsa Israel pada saat itu, kondisi orang Israel pada saat itu sedang jauh dari Tuhan. Orang Israel pada saat itu tadi dikatakan menyembah Allah asing dan para Asyitoret, yaitu berhalanya mereka. Ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel saat itu. Mereka jauh dari Allah. Dan di kalimat terakhir bisa dikatakan, maka ia, yaitu Allah, akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Dari kalimat ini, di bagian terakhir dari ayat yang ketiga ini, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel sedang menghadapi musuh bebuyutannya, yaitu bangsa Filistin. Mereka sedang dikejar-kejar oleh bangsa Filistin. Itu juga yang disampaikan dalam 1 Samuel 7 ayat 7. Bahwa bangsa Filistin sedang mengejar-ngejar orang Israel. Nah, ini kisah yang digambarkan dalam perikop dari 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah ini juga yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita tidak setia kepada Tuhan, maka kita akan menghadapi banyak masalah. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan sukacita ketika kita jauh dari Tuhan. Kita akan merasakan hampa dalam hati dan pikiran kita. Dan kita tidak akan pernah tenang menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Orang yang jauh dari Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan, tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Orang yang terpisah atau memisahkan diri dari Sang Penciptanya akan mengalami kesusahan yang begitu hebat. Orang-orang yang menduakan diri, yang menduakan hatinya dengan Allah-Allah lain. Allah lain itu bisa berupa harta benda, bisa berupa kesibukan yang luar biasa dalam pekerjaan sehingga melupakan Tuhan. Itu berhala-berhala yang ada pada saat ini. Dan percayalah, orang-orang seperti ini tidak akan pernah merasa tenang dalam hidupnya. Tidak akan pernah merasakan sukacita. Tidak akan pernah merasakan damai sejahtera. Di saat berhalanya itu tidak bisa lagi menjamin hidupnya. Tidak bisa lagi memberikan kedamaian kepada dirinya. Mereka akan merasakan kehampaan yang luar biasa. Oleh karena itu Samuel, ketika bangsa Israel menyembah Allah-Allah asing, di sana Samuel berkata kepada mereka, bertobatlah. Dalam sebuah ucapan dia berkata, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan berbalik yang setengah hati. Bukan berbalik bahkan hanya seperempat hati. Bukan berbalik ketika menghadapi masalah lalu berbalik kepada Tuhan setelah terlepas dari masalah meninggalkan Tuhan. Bukan berbalik yang seperti itu yang dimaksudkan dan dikehendaki oleh Allah sendiri. Tapi Samuel memerintahkan kepada mereka untuk berbalik kepada Allah.
berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Bukan pertobatan yang main-main yang disampaikan oleh Samuel kepada bangsa Israel pada saat itu, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh, berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal ini juga yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita. Ketika kita jauh dari Allah, ketika kita meninggalkan Tuhan, Ia menginginkan pertobatan yang sungguh-sungguh dari diri kita. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan melihat lagi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika Samuel meminta mereka berbalik kepada Allah. Ketika mereka diminta bertobat dengan sungguh-sungguh oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 4, di sana firman Tuhan berkata demikian. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan, setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Haleluya. Haleluya. Apa yang mau kita lihat dari kedua hal ini? Ya, dan kedua ayat ini, saya ingin sampaikan bahwa bangsa Israel pada saat itu tidak menunda pertobatan. Bangsa Israel tidak menunda-nunda diri mereka berbalik kepada Allah. Mereka langsung mengambil sebuah tindakan. Mereka langsung mengambil sebuah sikap, meminta ampun kepada Tuhan, menjauhkan diri mereka dari para Baal dan Asyitoret pada saat itu, menjauhkan para berhala dari hidup mereka. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika engkau membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menyentuh hatimu, firman Tuhan itu berbicara kepada dirimu untuk meninggalkan setiap dosa-dosamu, untuk meninggalkan segala kehidupanmu yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mengambil sebuah sikap. Kita harus mengambil sebuah tindakan untuk meninggalkan segala dosa kita, untuk memohon ampun kepada Allah. Jangan mengeraskan kepala, jangan mengeraskan hati. Saat itu juga datang kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan menanggalkan segala berhala yang ada dalam kehidupanmu, menanggalkan segala hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tidak gampang. Ya benar, tidak gampang. Kita percaya, kita mau belajar setiap hari. Amin. Kita mau belajar setiap hari untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan, menundukkan segala keinginan-keinginan hati kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan kita mau lihat apa yang berikut yang terjadi
ya, dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Ketika mereka datang dengan sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan, Allah bertindak dengan begitu luar biasa melalui kuasanya. Hal yang pertama yang dijelaskan oleh Alkitab, ya, dalam 1 Samuel 7 ayat 9, sana berkata apa? Pada saat itu Allah mengampuni bangsa Israel. Haleluya. Kita percaya Allah adalah Maha Kasih. Ia pemurah. Ketika ada orang yang datang memohon ampun kepadanya, ketika ada orang yang datang mengakui setiap dosa-dosanya di hadapan Tuhan, Ia adalah Allah yang Maha Kasih yang mengampuni mereka. Amin. Ketika mereka bersungguh-sungguh mengakui, ketika mereka sungguh-sungguh untuk berbalik kepada Allah, Allah mengampuni mereka. Amin. Dan saya percaya ketika kita juga bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika kita bersungguh-sungguh mengakui setiap dosa-dosa kita, maka Ia adalah Allah yang adil dan kasih, akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Akan mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kita, dan memperkenankan kita datang di hadapannya. Hal yang berikutnya yang Allah kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, kita baca dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Di ayat sebelumnya, ya, bisa dikatakan bahwa raja-raja orang Filistin sudah datang ingin mengepung orang Israel di dekat Mispa. Ketika mereka mendengarkan bahwa bangsa Israel ada di dekat Mispa, orang-orang Filistin mendatangi orang Israel. Dan pada saat itu bangsa Israel sangat ketakutan. Karena apa? Selama bertahun-tahun Allah sudah meninggalkan mereka. Tetapi kita lihat di ayat yang ke-10 ini. Saya lanjutkan lagi pembacaan yang tadi. Tetapi pada hari itu, ya, di pasal 10 kalimat yang kedua, pada hari itu, yaitu pada saat bangsa Israel bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang memiliki dunia ini, Allah yang berkuasa atas dunia ini. Ketika orang-orang Filistin datang untuk memerangi bangsa Israel, Allah sendiri yang membuat mereka kacau melalui apa tadi dikatakan, ya, melalui guntur dengan bunyi yang hebat. Tahu guntur, ya? Apalagi kalau guntur dengan bunyi yang hebat, itu bisa membuat telinga orang sakit. Itu akan memekakkan telinga orang. Dan itu yang Allah kerjakan pada saat itu. Allah sendiri dengan guntur yang hebat itu mengacaukan orang Filistin, sehingga bangsa Israel mampu mengalahkan orang Filistin yang banyak itu. Pertolongan Tuhan dinyatakan bagi bangsa Israel. Haleluya. Allah mengacaukan orang Filistin dengan kuasanya, ya.
Allah mengacaukan orang Filistin dengan kuasanya, sehingga bangsa Israel mengalahkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas dunia ini, Allah yang berkuasa atas hidup kita, Allah yang mampu menolong setiap umatnya, setiap orang-orang pilihannya menghadapi pergumulan-pergumulan mereka. Ketika mereka datang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika mereka datang bersungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Orang yang bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, orang yang memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh, seperti yang saya katakan tadi, itu bertobat dengan segenap hati. Maksudnya dengan segenap hati apa? Orang yang bertobat dengan segenap hati bukan yang hanya semangat saja datang kepada Tuhan pada saat mereka mengalami pencobaan, ketika mereka menghadapi sebuah masalah. Namun setelah lepas dari masalah, mereka tidak datang lagi kepada Tuhan, mereka berbalik lagi kepada Allah-Allah yang lain. Bukan pertobatan yang seperti itu. Pertobatan yang sungguh-sungguh adalah ia tetap setia kepada Tuhan, baik ketika menghadapi masalah maupun sudah terlepas dari masalah. Haleluya. Amin. Jangan sampai seperti ada orang Kristen di luar sana, ya, ketika menghadapi masalah tidak mampu lagi datang kepada pastornya, datang ke gereja dengan berurai air mata, memohon ampun kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosanya, sampai berlutut di gereja, terlihat bersungguh-sungguh. Namun apa yang terjadi ketika ia sudah terlepas dari masalahnya, ketika ia sudah terlepas dari pergumulan hidupnya, ia kembali kepada Allah yang lain. Allah yang lain yaitu hartanya. Allah yang lain itu adalah pekerjaannya yang membuat ia tidak datang lagi kepada Tuhan. Itu bukanlah sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Tapi pertobatan yang Allah inginkan. Kehidupan yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita selalu setia kepada Tuhan, karena ia terlebih dahulu setia kepada kita. Amin. Nah, sehingga muncullah ayat yang ke-12 setelah kita bahas tadi dari ayat demi ayat dalam perikop ini. Muncullah ayat ke-12 ini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Itu menjadi sebuah peringatan, sebagai tugu peringatan, monumen peringatan bagi bangsa Israel, bahwa pada saat mereka datang bersungguh-sungguh kepada Allah, berbalik sungguh-sungguh kepada Allah, Allah menolong mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, saat ini kita mau lihat refleksi dari usia ke-63 gereja Yoido Full Gospel yang ada di Korea ini, yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Kalau kita membaca sejarahnya yang begitu luar biasa, Tuhan memakai hambanya Pastor Yonggi Cho untuk memenangkan orang-orang Korea bagi Tuhan. Kita tahu, ya, mungkin Ibu Gloria, Ibu Sinta tahu bagaimana orang Korea di masa lalu.
Mereka adalah penyembah berhala. Bahkan sampai saat ini pun masih ada orang Korea yang menyembah berhala, percaya kepada kekuatan-kekuatan di gunung-gunung atau melalui patung-patung, ya. Tapi dengan kehadiran Pastor Yonggi Cho yang dulunya juga adalah penyembah berhala, kemudian bertobat, dimenangkan oleh Tuhan, ya, ditangkap oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi bangsa ini. Melalui Pastor Yonggi Cho, banyak orang-orang Korea yang percaya kepada Tuhan. Tuhan pakai hidupnya, dan melalui perjuangan yang gigih, ya, yang mengandalkan kuasa Tuhan, Pastor Yonggi Cho hingga saat ini tetap dipakai Tuhan. Bukan hanya di Korea ini saja, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Dan berdirinya gereja Yoido Full Gospel ini, saya mau katakan, inilah Ebenezer-nya Tuhan. Ini adalah sebuah karya Tuhan yang mengingatkan orang Korea bahwa Tuhan telah menolong bangsa ini. Amin. Bahwa Tuhan telah memakai gereja ini, Tuhan telah memakai hambanya Pastor Yonggi Cho untuk memenangkan jiwa-jiwa di Korea. Dan saat ini yang diteruskan oleh Pastor Yong Hun Lee, yang kita juga melihat bagaimana karya Tuhan melalui kehidupan Pastor Yong Hun Lee, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui kehidupan dan pelayanan kedua hamba Tuhan ini. Dan juga Tuhan memakai setiap pastor yang ada di gereja Yoido ini, dan juga umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, ya. Sehingga banyak orang Korea yang meninggalkan berhala mereka dan mengikut Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah berkarya melalui gereja ini selama berpuluh-puluh tahun, bahkan di usia sampai usia yang ke-63 ini. Dan kita percaya Allah akan tetap berkarya melalui gereja ini. Amin. Bagaimana ya caranya? Ya, ketika kita tetap menjadikan Yesus sebagai kepala yang memimpin kita juga gereja ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pastor Yong Hun Lee di ibadah di main sanctuary, ya. Pastor Yong Hun Lee mengutip ayat firman Tuhan ini dalam Efesus 1 ayat 22, ya. Kita sama-sama baca ayat ini. Efesus 1 ayat 22 begini firman Tuhan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Kita harus menjadikan Yesus sebagai kepala kita. Yang artinya apa? Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita, ya, membawa kita dalam kehendaknya. Bukan sebaliknya, kita yang memimpin Tuhan untuk berjalan dalam kehendak kita, ya. Kita yang mengatur Tuhan. Oh Tuhan, minggu depan saya mau ibadah, saya ingin bersekutu dengan Tuhan, tapi minggu berikutnya kayaknya schedule saya padat, ya, jadi saya tidak bisa untuk datang ke gereja. Di saat itulah kita sudah menjadi pemimpin atas Tuhan. Tapi yang Allah inginkan, jadikan Yesus sebagai kepala yang memimpin kita, memimpin hidup kita berjalan di dalam kehendaknya, sehingga kita akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan untuk masa depan kita, untuk masa depan pelayanan ini. Amin. Haleluya, haleluya. Jangan jadikan Tuhan sebagai bawahan kita,
Kita mengikut Tuhan secara mood-moodan. Kalau mood kita lagi bagus, kita datang kepada Tuhan. Kalau mood kita tidak lagi bagus, kita tidak datang kepada Tuhan. Atau sebaliknya, ketika mood kita tidak lagi bagus, perasaan kita tidak lagi enak, kita datang kepada Tuhan meminta ampun. Tapi ketika mood kita lagi bagus, kita lagi dipenuhi oleh berkat-berkat, harta benda duniawi ini, jadi kita mulai mengatur Tuhan, udahlah tidak datang kepada Tuhan dulu. Saya ingin menikmati berkat Tuhan. Dengan cara seperti itu kita sudah mengatur Tuhan. Ya, tapi jadikanlah Tuhan Yesus sebagai kepala yang memimpin hidup kita, sebagai kepala gereja ini, yang akan selalu menyertai gereja ini. Amin. Dan hamba terakhir, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong dan akan terus selalu menolong gerejanya sampai Maranatha, Tuhan datang kembali mengangkat gerejanya yang kudus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini untuk sama-sama kita belajar darinya. Belajar dari firman Tuhan ini untuk memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga Ebenezer itu terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Allah yang telah menolong kami, Allah yang telah menyertai gereja-Mu di bangsa ini. Kami melihat karya Tuhan yang begitu besar melalui kehadiran gereja-Mu, melalui hamba-Mu Pastor Yonggi Cho dan Senior Pastor Yong Hun Lee, yang Tuhan pakai begitu heran untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat mereka. Teruslah berkarya bagi gereja ini ya Tuhan. Pakai hidup kami, pakai hidup seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kiranya melalui hidup kami memperluas kerajaan Allah di bangsa ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah perlindungan kami, Engkau Allah pertolongan kami yang akan menyertai kami sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ebenezer. Haleluya.